Sejak kecil, aku diajarkan untuk berdoa, pergi ke tempat ibadah, dan menjalankan sholat. Semua itu adalah jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, seiring bertambahnya usia, aku mulai merasa ada yang mengikat. Aku bertanya dalam hati, apakah Tuhan hanya dapat ditemukan melalui agama semata? Cik, cik, suara saya terdengar ya. Oke teman-teman, nah topik kali ini itu sangat menarik ya. Coba bayangkan, jadi agama itu seperti peta. Tanpa peta, bagaimana kita tahu arah mana yang kita tuju? Benar banget sih yang dikatain sama Bang Nadur. Bukankah malah bahaya ketika ada orang yang mendefinisikan Tuhannya sendiri? Ketika nanti ia berbuat salah, bisa jadi ia akan merasa benar. Karena apa? Karena dia merasa terinspirasi oleh Tuhan yang ia definisikan sendiri. Bentar, aku punya pertanyaan. Tapi bagaimana kalau peta itu justru menyesatkan? Banyak orang yang menggunakan agama untuk membenarkan perang, kebencian, dan diskriminasi. Aku setuju dengan pendapatnya Ayu. Menurutku agama itu alat, bukan tujuan. Ada orang yang menemukan Tuhan tanpa agama, dan ada juga yang justru kehilangan Tuhan karena agama. Terus misalkan agama ditinggalkan, apa yang tersisa dan akibatnya itu gimana? Kita jadi nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Terus juga misalkan tanpa agama, mungkin nilai-nilai moral atau etika itu nggak ada hukum mutlaknya. Jadi bergantung sama sama moral, sama pendapat mayoritas atau masing-masing. Nah, terus semisal tanpa hukum atau pedoman yang jelas, itu kita gimana cara tahunya baik buruknya, benar salahnya itu gimana? Nah, kalau misalkan agama nggak ada juga, siapa yang menentukan adil atau kebenaran gitu? Terus apakah setiap orang bisa menentukan sendiri jalan hidupnya, atau justru malah bikin kebingungannya makin besar dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam sehari-harinya? Nurani adalah anugerah terbesar yang kumiliki. Aku percaya suara hati adalah
jalan Tuhan untuk berbicara kepada setiap manusia, membimbing kita menemukan kebenaran yang sejati. Ibu, kenapa Tuhan marah kalau kita tidak melakukan ini atau itu? Bukankah Tuhan itu Maha Penyayang? Kamu terlalu banyak bicara, Ayu. Ikuti saja apa yang diajarkan. Saat itu, aku merasa Tuhan terlalu jauh, terlalu rumit. Tapi kemudian aku menyadari, mungkin aku mencarinya di tempat yang salah. Oi, Yuk, gimana nih? Sorry telat ya. Anggapan. ya gini nih. Dan gua masih belum paham apa tadi diisiin di dalam itu. Oh yang tadi barusan. Kayaknya gue inget tadi tuh lu ngomong sempet notice tuh apa namanya ini ya agama itu sekarang banyak yang menyalahgunakan intinya gitu lah. Banyaknya orang yang menyesatkan, yang mengatasnamakan agama itu buat menebar kebencian, buat adu domba segala macam gitu ya. Kalau nanya gue, ini gue jawab sebagai seorang yang awam ya, bukan orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau menurut gue ya itu tuh apa ya, udah nggak relevan sama tujuan agama itu sendiri gitu loh. Menurut gue agama apapun, entah Islam ataupun yang lain, pasti mengajarkan umatnya untuk saling rukun dan saling menjaga satu sama lain, menjaga keharmonisan, tali silaturahmi dan segala macam. Terus juga menurut gue itu udah bertentangan sama tujuan, kita bicara dalam konteks Islam ya, itu udah bertentangan sama tujuan adanya Islam itu sendiri. Kalau yang pernah gue baca tuh tujuan hukum Islam tuh ada 5. Yang pertama itu hifdzuddin, itu memelihara agama. Yang kedua itu memelihara jiwa atau hifdzun nafsi. Yang ketiga itu hifdzul akli atau memelihara akal. Yang keempat itu hifdzun nasbi atau memelihara keturunan. Dan yang kelima atau yang terakhir itu hifdzul mal, memelihara harta. Menurut gue kalau misalkan yang lu bilang tadi banyak orang yang menyesatkan dan mengatasnamakan agama, itu udah gak relevan sama tujuan agama dan bertentangan sama hukum Islam tadi yang 5 tadi. Menurut gue sih kayak gitu. Itu mungkin dari sudut pandang gue aja sebagai yang awam ya, sebagai orang yang gak tahu apa-apa. Mungkin nanti jelasnya lu bisa tanya sama yang udah lebih ahli, atau ustadz lu atau guru lu atau dosen lu ya. Iya. Oh gitu ya. Oke.
Mungkin Ayu benar. Tuhan tidak terbatas pada satu jalan. Aku tidak harus memilih antara bertuhan atau beragama. Aku bisa memilih caraku sendiri untuk mengenalnya. Bertuhan tapi tidak beragama bukan berarti menolak agama. Itu tentang mencari jalan yang paling jujur untuk diriku sendiri. Dan dalam perjalanan ini, aku belajar dua hal. Tuhan lebih dekat daripada yang kukira, dan agama adalah jalan untuk selalu dekat dengan Tuhan.